Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan dan mungkin sedikit mengulas apa yang saya ketahui dari beberapa wasiat atau 40 wasiat Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kepada anak cucu turunannya. Artinya 40 wasiat yang berasal dari Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah itu saya rasa bisa menjadi nasihat serta pelajaran, dan juga bisa menjadi prinsip hidup tidak hanya untuk keturunan-keturunan beliau, tapi hal ini pun juga sangat layak untuk diketahui oleh mayoritas masyarakat Indonesia, umat Islam ya, seluruh bangsa Indonesia, kan memang melihat dari isi-isinya itu begitu luar biasa dan pantas untuk kita jadikan sebagai sebuah sebuah teladan, sebuah prinsip hidup di alam ini. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama, di sini saya akan membacakan 40 wasiat syarif Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kepada anak cucu turunannya. Ipat-ipat wasiat Kanjeng Sinuhun Maulana Syarif Hidayatullah kepada anak cucu turunannya. Ipat-ipat yang nyata kepada anak cucu Sinuhun Cirebon ketika sekalian para wali berkumpul dan menjadi saksi di Ardi Amparan atau Paseban Gunung Jati. Para wali tersebut ialah Makhdum Bonang, Sunan Bonang, Makhdum Giri Katon, Sunan Giri Kedaton, 3 Makhdum Kalijaga, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, 4 Makhdum Derajat, Sunan Derajat, Sunan Kaderajat atau Sunan Derajat, 5 Pangeran Makhdum atau Pangeran Makhdum Judah, 6 Syekh Maulana Maghribi, 7 Sultan Demak. Tetapi Sultan Demaknya itu apakah Raden Patah atau Sultan Trenggono atau Pati Unus? Saya kurang tahu ini, karena di sini tidak ada penjelasannya ini ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah Pangeran Panjunan dan sekalian anak cucu Sinuhun Cirebon berwasiat, yang tentu kepada anak cucu dengan ipat-ipat yang yakin. Kakanda Pangeran Panjunan, saksikanlah oleh sekalian saya berwasiat kepada keturunanku di belakang seperti ini atau seperti di bawah ini. 1. Hormatilah para leluhur. Nah, tentu hal ini ketika di sana disebutkan hormatilah para leluhur, di sana berarti tidak hanya menjadikan leluhur itu sebagai orang-orang yang mulia, yang patut dikenang, patut diketahui kesejarahannya, patut diketahui tindak tanduknya, patut diketahui perjalanan kehidupannya, tetapi juga kita harus menghormati para leluhur-leluhur bangsa Indonesia ini. Ini saya mengeneralkan ini lantaran saya merasa bahwa hal ini patut untuk dijadikan sebagai satu prinsip hidup ya. Hormatilah para leluhur. Artinya bangsa Indonesia ini tidak boleh melupakan leluhur-leluhurnya, apalagi tidak menghormati mereka dengan menganggap mereka ini adalah orang-orang yang biasa, apalagi kesejarahan dari leluhur-leluhur bangsa Indonesia ini dibelokkan oleh orang lain, lalu diam begitu saja tanpa ada upaya untuk meluruskan pembelokan-pembelokan sejarah tersebut.
Dan itu merupakan salah satu dari penghormatan kepada leluhur bangsa Indonesia ini. Satu itu ya. Dan kedua, berbaktilah kepada orang tua. Tiga, murah hati atau penyayang. Empat, perasaan bersyukur. Lima, mengerjakan ibadah. Enam, merendahkan diri. Nah, enam nih yang keenam ya, merendahkan diri. Artinya, bagi mereka-mereka yang merasa dirinya itu masih memiliki ketersambungan nasab kepada para wali songo, yang khususnya ini kepada Syarif Hidayatullah ya, itu untuk merendahkan diri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merasa lebih mulia daripada orang lain, bukan untuk mengunggul-unggulkan nasabnya tentunya ya. Dan ini adalah wasiat yang keenam, merendahkan diri. Ketujuh, memakai sifat yang terpuji. Yang kedelapan, menjauhi sifat yang dibenci. Kemudian yang kesembilan, pengertian atau ilmu yang baik. Nah, di sini juga ada wasiat yang kesembilan itu, di mana bangsa Indonesia atau khususnya ya dari dzurriyyah atau keturunan Wali Songo itu ya harus memiliki ilmu, dan ilmu itu ilmu yang baik, bukan ilmu yang membuat dirinya itu merasa lebih tinggi, merasa lebih spesial daripada orang lain. Tidak seperti itu, tapi ilmu yang baik, baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, untuk muridnya, dan juga baik untuk bangsa Indonesia ini. Kemudian yang ke-10, hilangkan sifat atau laga marah, pemarah ya. Artinya jangan menjadi orang yang pemarah. 11, jauhilah bertengkar. Nah, ini mengarah kepada adanya persatuan dan kesatuan, dan diupayakan sedemikian rupa untuk menjauhi segala macam gesekan antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga di sini jangan bertengkar ya, jauhilah bertengkar. Yang ke-12, jangan suka menyangka jelek akan yang tidak nyata buruknya. Oke. 13, jangan membiasakan congkak takabur, besar kepala. Nah, luar biasa ini. 14, jangan suka menyalahi janji. 15, kalau tidak baik supaya diperingatkan. Nah, berarti kalau ada yang tidak baik, ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang buruk, itu harus diingatkan. 16, takut kepada Allah. Takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun yang ingin merusak sejarah para leluhur bangsa Indonesia ini ya. Oke. 17, bertepa diri atau bersiasat diri atau berperi kemanusiaan. 18, berlaku adil. 19, jangan mengerjakan semena-mena, tidak memberi faedah. Nah, apalagi memberikan atau mencontohkan hal-hal yang buruk di kalangan masyarakat, mencaci maki orang lain, mencaci maki pejabat, mencaci maki para ulama-ulama pribumi, mencaci maki pemerintah, itu tidak boleh ya. Kemudian 20, peliharalah peninggalan-peninggalan. Nah, tentu peninggalan-peninggalan dari para leluhur bangsa Indonesia ini, para wali songo ini, itu adalah ketakwaan ya, upaya untuk menjadi orang yang soleh, upaya untuk menjadi orang yang takwa, memiliki akhlak yang karimah, memiliki sifat-sifat yang terpuji, memiliki perangai yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disukai oleh Rasulnya, serta akidah yang benar ya. Karena kalau kita artikan peninggalan-peninggalan para wali songo dengan pusaka-pusaka itu ya, saya rasa itu terlalu sempit pemahamannya ya. Oke. Yang ke-21, mendatangi mukmin. 22, menghormati tamu. 23, bermanis muka, perangai yang elok.
Jadi mukanya itu tidak, atau wajahnya itu tidak asam kecut gitu ya kepada orang lain. Enggak. Kemudian jangan mengumbar syahwat. Ngeri. 25, jangan makan jika tak merasa lapar. Aduh, berat ini. 26, jangan memukul muka orang. 27, jangan minum apabila tidak makan. Jangan tidur sebelum ngantuk. Apabila sembahyang, ibarat di ujung panah. Ya, artinya sangat khusyuk gitu ya. Sangat khusyuk, sangat fokus, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Kalau berpuasa seperti talinya panah, ya artinya sangat lapar gitu ya. Seperti talinya panah yang ditarik sedemikian rupa, tetapi tali itu tidak putus. Ya, artinya menahan lapar, sehingga dia itu, atau syahwat untuk makan, syahwat untuk menjadikan perutnya itu kenyang, itu dihilangkan atau hilang. Kemudian 31, menuntut rizki yang halal. Berarti yang haram-haram ya, atau yang syubhat itu dihindari. Apalagi dengan mendawir, enggak boleh, bukan ajaran Wali Songo itu. Bukan ajaran leluhur bangsa Indonesia ini. 32, jangan suka banyak berkehendak. Jangan banyak kepengin gitu. 33, dapat menahan nafsu. Nafsu. Dan 34, jika marah, bermuram durja, berilah kesenangan agar segera insyaf. Nah, yang ke-35, jangan menyakiti hati orang. Nah, ini ajaran Wali Songo ini. Kemudian 36, banyak kesakitan manusia karena dari keluarga anak cucu oleh kelakuan sendiri. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian 37, jikalau anak cucu yang mengerjakan menyakiti hati manusia, akan aku mintakan supaya dipendekkan umurnya. Jangan dilamakan di dunia. Allah, 37 ini ya. Artinya anak cucu dari Syarif Hidayatullah, atau dikenal di masyarakat dengan sebutan Sunan Gunung Jati, yaitu ketika ada anak cucunya yang suka menyakiti hati manusia, maka beliau itu meminta kepada Allah Ta'ala supaya anak cucu yang memiliki atau yang suka menyakiti hati orang lain itu akan dipendekkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta kepada Allah agar orang yang seperti itu dipendekkan umurnya. Jangan dilamakan di dunia. Kemudian, inilah ipat-ipatku, atau tadi wasiat ya, supaya diingat oleh anak cucu di belakang hari. 38, barang siapa yang telah mengetahui tutur kata ini, sudah lupa lagi, tetapi kujaga juga, aku lindungi, tertanggung oleh saya. Nah, kemudian sekalian wali-wali mengatakan amin ya Allah, moga-moga terkabul doanya Sinuhun Cirebon. Kemudian yang 39, hai Kimas Hasanuddin, jagalah, ingatkanlah dalam hatimu segala wasiat orang tuamu dan sampaikan tiap-tiap keturunan Sinuhun yang belum atau tidak mengetahuinya. Artinya catatannya adalah disampaikan yang syarif kepada yang Maulana Hasanuddin putra beliau, dan tidak menyebut nama putra lain, mungkin dikarenakan para putra yang syarif yang lain sudah meninggal lebih dulu, yaitu Pangeran Pasarian Cirebon, Pangeran Jaya Kelana, Pangeran Brata Kelana, daripada yang syarif yang berumur panjang kecuali yang Maulana Hasanuddin, putra yang masih hidup kala yang syarif meninggal dunia. 40. Barang siapa anak cucu yang menurut wasiat ayahmu menjalankan, pasti jadi mulia turun-temurun. Ingatkanlah baik-baik.
Disalin untuk diedarkan di Kasunyatan Banten 20 Muharram 1372 ya, atau 13 Oktober 1952 Masehi. Allahu a'lam. Diberi keterangan atas perintah Bapak yaitu Bagus Ahmad Khatib dan Aib Ismail Muhammad. Periwayatan wasiat jalur Banten atau ipat-ipat di atas kurang lebih sama dengan periwayatan Cirebon atau Petatah Petitih Sunan Gunung Jati. Namun jalur Banten yang saya dapat sudah dalam keadaan terjemahan dari tahun 1952, dibatasi hanya 40 wasiat, dilengkapi dengan penjelasan latar belakang wasiat ini diturunkan dalam pertemuan para wali atau asbabul wurud ya, dan penjaminan penjagaan oleh Yang Sunan, sedangkan Petatah Petitih Cirebon yang beredar umumnya atau biasanya langsung menuliskan wasiat-wasiat beliau berupa ajaran akhlak dan pengklasifikasiannya dalam bahasa daerah dan mananya. Oh, panjang ini. Itu ya. Itu ada bahasa Jawanya. Oke. Nah, hanya saja ini saya dapatkan dari salah satu website ya. Dan untuk teks aslinya itu belum saya dapatkan dan mungkin nanti akan saya tanyakan kepada saudara-saudara atau teman-teman yang memang memiliki naskah dari 40 wasiat Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ya. Tentu hal ini sangat penting untuk diketahui oleh kita semua, khususnya para duriyah Syarif Hidayatullah Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi sebuah prinsip kehidupan agar ketika menjalani kehidupan di dunia ini menjalaninya dengan bahagia, dengan senang, dan di akhirat pun selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.